Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Banda Subagja dengan NIM 1904692 dari Prodi Sistem Telekomunikasi. Di sini saya akan membuat video tentang pengukuran frekuensi dengan osiloskop di sirkuit Wizard dengan mode PCB. Langkah pertama, kita buka dulu aplikasi dari sirkuit Wizard itu sendiri. Setelah dibuka, akan loading seperti ini. Tunggu beberapa saat hingga aplikasi terbuka. Nah, setelah terbuka, kita akan dihadapkan blank dokumen, yang itu sirkuit diagram. Kita akan melakukannya itu di mode PCB layout. Selanjutnya kita pilih PCB layout. Nah, muncul bintik-bintik dan tanda panah, tanda plus merah. Selanjutnya kita membutuhkan dua komponen. Yang pertama, osiloskop dan function generator. Bagaimana cara mendapatkannya? Kita ke menu project. Nah, di sini ada test equipment. Nah, di sini ada digital multimeter, osiloskop, function generator, DC power supply. Yang kita perlukan yaitu adalah osiloskop dengan function generator. Kita pilih ini osiloskop. Dan satu lagi function generator. Nah, sampai di sini kita sudah membutuhkan dua komponen. Selanjutnya, kita hubungkan antara osiloskop dengan function generator. Caranya itu kita menghubungkan dengan ini, dengan output positif, dengan ini positif juga. Nah, tarik sini. Oke. Kenapa merah? Merah ini adalah positif, sedangkan GND itu adalah ground. Ground itu adalah negatif. Kita dari sini sampai benar-benar. Nah, udah. Oke. Kita sudah menghubungkan. Selanjutnya kita menyalakan terlebih dahulu powernya. Oke. Setelah dinyalakan, kita run program dari sirkuit wizard itu sendiri. Caranya itu ada di sini, tanda play, run. Kita akan memulai simulasinya. Nah, akan muncul seperti ini. Ini adalah gambar dari gelombang. Nah, sebelum kita memulai pengukuran, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari fungsi-fungsi tiap tombol dari fungsi generator dan osiloskop. Yang pertama adalah tombol power dari osiloskop, adalah untuk menghidupkan dan mematikan. Di sini ada display. Display di sini akan menunjukkan dari diff dan time per diff, V per diff dan time per diff. Nah, di sini adalah X dan Y. X dan Y di sini modenya X dan Y. Dan di sini ada trig. Nah, di sini ada posisi horizontal. Jika kita ingin mengubah posisinya, horizontal itu kita garis lurus seperti ini. Garis sini bisa kita rubah. Tuh. Jadi hilang. Nah, inilah. Oke. Selanjutnya ada plus minus. Ada channel A. Ini jika kita triggernya itu diukurnya, maka kalau kita di channel A, maka di channel A. Kalau kita di channel B, triggernya itu di channel B. Kita akan hanya di channel A saja. Oke. Setelah itu ada channel A, CHA X. Ini adalah channel A. Lalu fungsinya X. Di sini ada
channel A itu bisa kita atur div-nya. Berapa div-nya. Bebas. Selanjutnya ada ini tegangan AC, ground, dan DC. Kita pilih tegangan AC. Selanjutnya ada posisi cara vertikal. Kalau tadi horizontal itu garis lurus, kalau vertikal itu dari atas ke bawah. Nih, bisa ke atas ke bawah. Oke. Nah, cukup sampai sini. Channel B juga sama. Sini. Udah. Posisi ini adalah div-nya. Nah, ini adalah V per div. Dan selanjutnya ada time per div atau T per div. Di sini kita bisa mengatur skalanya. Mau berapa. Oke, di sini adalah exit trig jika kita ada eksternal dari trig itu sendiri. Kayak tadi ini gain itu adalah ground yang negatif, ini positifnya. Positif. Oke. Selanjutnya kita akan menjelaskan dari function generator. Di sini adalah tombol power untuk mengaktifkan dan menonaktifkan output. Ini positif, ini groundnya negatif. Selanjutnya ada frekuensi. Frekuensi kita bisa atur, kita ingin berapa frekuensinya. Contoh 2,5. Oke, ini ada faktor pengali. Ini 250 kan. Oke. Jika kita ingin 0, misalkan 425. Jadi 3 40, 50, 60. Oke, faktor pengalinya ini bisa 10 atau 100 dan lain-lain. Bebas. Oke. Bisa. Nah, selanjutnya ada dari ini dB-nya, berapa dB, adjustment-nya untuk mengatur ininya. Lalu ada di sini dari gelombangnya. Gelombangnya sinus atau segitiga atau analog. Bisa dilihat. Ini. Tuh ini. Ini gelombang sinus. Selanjutnya kita akan ganti uang segitiga. Maka akan segitiga. Selanjutnya kita mode ke analog, maka akan berubah jadi analog. Oke. Kita akan menggunakan sinus, gelombang sinus. Oke. CMOS-nya, levelnya kita kalau menggunakan CMOS. Lalu ada amplitudo. Amplitudo bisa kita atur. Nanti akan saya jelaskan mengenai cara penggunaan amplitudo. Ini amplitudonya untuk di sini ini. Kalau misalkan kecil maka akan segini. Dan kita atur lebih besar. Ini juga mempengaruhi dari V per div yang kita gunakan dan time per div-nya. Oke, disesuaikan saja. Oke. Di sini kita menggunakan oke. Baik. Kita akan melakukan pengukuran terlebih dahulu. Kita coba atur div-nya yang akan kita gunakan. Contoh kita akan menggunakan 5 div. 5 div. Lalu kita time per div-nya kita atur.
kita akan memakai 100. Kita akan mengatur amplitudenya juga. Atur frekuensinya. Oke, 2,5 kita sudah atur. Nah, seperti ini. Kecepatan 55 udah. Oke. Setelah kita mendapatkan ini, lalu caranya itu kita menentukan periode. Rumusnya ada di sini. Mencari periode T. Mencari periode atau T ini, rumusnya itu T per div dikali div. T per divnya adalah 100. Kita coba untuk menghitung sama-sama. Oke. T per div. Kita coba. T sama dengan 100. Jadi 0,1 dikali divnya. Kita coba cari div. Divnya itu adalah 1 gelombang. Kita coba kita akan melihat lebih jelas lagi. Satu gelombang itu adalah satu puncak dan satu bukit, satu lembah. Satu puncak, ini puncaknya di atas, lembahnya di bawah. Kita coba untuk di stop. Ini. Nah, kita dapat 1, 2, 3, 4. Divnya itu adalah 4 div. Oke, 4 div. Kita coba kali 4 sama dengan 0,4 ms atau oke. Dan 0,4 s. Nah. Oke. Selanjutnya kita mencari frekuensi. Frekuensi itu adalah rumusnya F sama dengan 1 per T. F-nya sama dengan 1 per 4 kali 10 pangkat min 1. Coba F sama dengan 10 per 4. F sama dengan 2,5. 2,5 Hz. Oke. Setelah diketahui 2,5 Hz. Apakah sama? Ini rumus secara stabil ya. Seperti ini. 2,5 Hz. Ini kan 2,5 Hz. Kita memakai pengalinya 1. Jadi sama 2,5 Hz. Di sini 2,5 Hz. Kalau kita rubah maka akan beda hasilnya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan dengan yang ada di web. Ini virtual
osiloskop dari Demos, Demos. Kita memakai ini inputannya sinus, osiloskop gainnya ada inputannya berapa frekuensi, osiloskop gainnya itu panjang ininya berapanya. Oke, berapa puncak, berapa begini ini 1, 2, 3. Selanjutnya kita menggunakan ini 5 per div. Oke, 1 per div. Ini adalah horizontal, dan horizontal itu kanan kiri geser ke atas bawah, vertikal atas dan ke bawah. Oke, selanjutnya kita memakai ini 2,5 Hz. Ini 25. Nah, seperti ini. Kita lihat udah sama ya. Oke, kita coba lagi. Sekarang kita akan menentukan dari sini. Contoh, kita akan berapa harusnya? 300. Oh, ini maksimalnya 1000 Hz. Berapa ya kita? Coba 300 Hz. Oke. Ini osiloskop gainnya. 1 gain. V per div-nya 2 ms saja. 2 ms. 2 ms itu berapa 5? Satu aja, 1 ms. Ininya 5. Oke. Yeps. 1, 2, 3. 3 kotak. Oke, kita akan samakan dengan yang ini. Ini kita jadi 300. 0,3 kali 10. Yeps. Nah, seperti ini gelombangnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Kita sesuaikan 1 sama 5. Ini sudah. Kita akan melihat div-nya berapa. Kita coba di pause. Oke. Dari sini. Dari sini. 1, 2, 3,2. Taper div ininya 3,2. Taper div-nya adalah 100, jadi 0, per 3 bukan ya?
33 0,3 bandingnya 0,3 set dari 33. Nah, ini adalah S-nya berarti 0,3. Selanjutnya menjadi frekuensi 1 per T. Berarti 3 kali 10 3. Berarti 10 dibagi 3 adalah 3,3. Hertz. Jika kita kalkulator, nah sudah ada kalkulator, coba 10 coba 10 10 dibagi 3 sama dengan 3,3. Sama. Jika 10 dibagi 3,2 31,25. Jadi tadi 3,2 ini 10 pangkat 2 100 bagi 32 32 sama 125. Ini mendekati ya dari 3 Hz 300. Oke. Untuk faktor pengalinya TF sama dengan 3 Hz 300. Udah pakai ini. Sip. Maka gelombang yang dihasilkan paling pengukuran dari frekuensi. Ingat rumusnya, kita cari dulu T-nya itu berapa. T-nya itu adalah T per div. T per div-nya dari mana? T per div-nya dari sini. Ini, time per div. Time per div ini. Lalu div-nya itu kita dari sini. Kita satu bukit dan satu lembah. Berapa hitung berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Lalu setelah kan ini adalah 1 milisecond ke second. Jadi dibagi 1000 kan 100. Oke. Oke. Nah, selanjutnya kita cari frekuensi. Frekuensi di sini perumusnya 1 per T. 1 dibagi T-nya berapa tadi. Cari periodenya. Lalu dibagi, maka hasilnya akan frekuensi. Seperti itu. Oke, cukup sekian video dari saya. Semoga bisa memberikan manfaat dan teman-teman bisa mengetahui ilmu yang didapatkan. Terima kasih kepada Pak Paul Fuada selaku dosen dari Elektronika Dasar yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan mengenai pengukuran frekuensi di osiloskop. Meskipun secara virtual bisa diimplementasikan di dalam realnya. Oke, saya akan menjelaskan
mengenai kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama itu kelebihan itu kita di mode virtual ini kita bisa meskipun tidak langsung kita bisa mengoperasikan dari komponennya alat itu. Yang pertama osiloskop dan function generator. Nah, lalu kelebihan dari video ini adalah melalui materi yang dan sumber-sumber yang saya dapatkan. Ini pernah dipelajari dalam mata kuliah elektronika dasar, pertemuan setelah rangkaian aktif ini 3 ke 4. Ini menunjukkan osiloskopnya. Lalu untuk yang kelebihan yang lain adalah dari mencari referensi dan sumber udah, lalu dari pemahaman itu sendiri. Kalau kita sudah paham mengenai rumusnya, maka kita akan bisa mengimplementasikannya. Itu untuk kekurangan dari video ini adalah dari pengukuran dari osiloskop ini dengan yang di virtual. Kalau di virtual ini hanya bisa hertznya saja 300, sedangkan banyak ada faktor pengalinya. Di sini di maksimalnya itu 1000 Hz inputnya. Itu kelemahannya tuh untuk pengukuran pengukurnya. Untuk selebih ada ke tadi yang 3125 ini tadi batasnya 1000. Oke, mungkin cukup sekian video yang saya buat, semoga bisa memberikan manfaat. Sekian yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.